Kakak Lima Putri, Teteh baru menemukan pertanyaan kakak ini dan ini harus dijawab oleh Teteh ya. Kakak Lima Putri, kakak menikah menggunakan walihat hakim tapi tanpa sepengetahuan Bapak kakak Lima Putri. Masya Allah. Kakak Lima Putri tahu kan bahwa di dalam rukun nikah itu harus ada wali? Ya. Kan kata Rasulullah, la tunkahul mar'atu illa biizni waliyiha. Wanita itu tidak bisa dinikahi kecuali atas izin dari walinya. Kalau masih ada, siapa yang paling berhak menjadi wali? Ya bapak kandung kita. Kalau bapak kandung kita masih ada, ya. Kalau bapak kandung kita sudah tidak ada, ya maka mungkin digantikan dengan wali akrob, wali terdekat kita, kakak Lima Putri. Di dalam beberapa kondisi memang ada perwalian yang bisa dialihkan kepada muhakam, kepada wali hakim. Tapi yang kakak Lima Putri tidak semudah dengan itu harus ada syarat-syaratnya tertentu gitu kakak Lima Putri. Ya, misalkan kalau bapak kandung kita ini menjadi wali adol. Artinya wali adol itu kakak Lima Putri wali yang menghalang-halangi akan akad pernikahan kita gitu ya. Di dalam kitab Hasyiah Qalyubi kan dikatakan kadza yuzawiju idza adallal qarib. Boleh ini si wali hakim menikahkan ini sosok perempuan jika ayah kandungnya itu menjadi wali adol. Artinya tadi apa? Wali yang menghalang-halangi. Fa idzam tana'a minhu wafahul hakim. Maka ketika ini si wali terhalangi dari menikahkan, ya berarti menggunakan wali hakim. Jadi kakak Lima Putri prosesnya tuh seperti ini. Misalkan Kak Lima Putri itu sudah membawa calon kita, tapi ingat Kak, calonnya itu harus sekufu. Ini syarat yang pertama, calonnya harus sekufu. Kalau calonnya sekufu dengan kita berarti kesalahan bukan ada di diri kita. Misalkan kita udah bener nih membawa calon yang sekufu. Kita bicara yang baik-baik kepada bapak kita. Bapak kita tuh gak mau menikahkan kita. Misalkan dengan alasan karena calon kita ini misalkan lemah sekali dalam ekonomi. Kata bapaknya udah kebayang nanti memberi mas kawinnya juga sedikit gitu ya. Pekerjaannya juga udah tahu gaji per bulannya juga sedikit misalkan seperti itu ya. Dengan alasan seperti itu misalkan. Nah berarti bapak kita itu sudah termasuk wali adol, wali yang menghalangi kita. Nah jika satu kali sudah ditolak oleh bapak kita, itu nggak cukup langsung ke wali hakim Kak Lima Putri. Karena di dalam kitab itu dijelaskan harus meminta izin itu sampai batasnya sampai 3 kali. Maka kita lakukan lagi meminta mohon yang kedua dengan melakukan strategi kemaslahatan gitu ya, musyawarah yang lebih baik, tetap ditolak. Misalkan yang ketiga kali kita minta dukungan kemaslahatan kepada uak kita, kalau ada kakek kita pada kakek kita, misalkan ya kita mohon dukungan gitu. Tetap aja bapak kita itu menolak baru. Tapi ini pun baru di sini pun nggak langsung ujuk-ujuk juga ke wali hakim, tetapi gunakanlah wali akrob. Misalkan kita tuh punya kakak laki-laki, ya maka yang menjadi wali itu siapa? Kakak kita. Itu adalah wali akrob. Nah, begitu kakak Lima Putri. Jadi kalau teteh melihat dari pertanyaan kakak Lima Putri, kan kakak itu menikah menggunakan wali hakim langsung tanpa sepengetahuan. Kalau tanpa sepengetahuan berarti kakak Lima Putri belum meminta izin, atau kalau gitu mas sama bapak kandung kita. Ya Kak Lima Putri, kakak Lima Putri mohon didengar ya, ini hadisnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada menikah kecuali menggunakan wali. Ayyu mamra'atin nukihat bighairi waliyin fanikahuha batilun, 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 sampai 3 kali Rasulullah mengutarakan itu ya. Kalau kita seorang, baik itu seorang perawan mau seorang janda ya, kalau nggak menggunakan wali yang barusan saya sampaikan kata Rasulullah itu sampai 3 kali pernikahannya tuh nggak syah Kak. Kalau nggak syah bagaimana dong Kak Lima Putri? Ya kalau nggak syah berarti selama ini kita berkumpul dan kita menganggap dia adalah suami kita, ya berarti perkumpulan itu perkumpulan yang bagaimana dong Kak Lima Putri?
Mungkin Kak Lima Putri bisa difahami. Kalau begitu sekarang apa yang harus aku lakukan? Kakak Lima Putri, sekali lagi nikahnya tidak syah, maka datangilah bertaubat kepada Allah, bertaubatan nasuha, dan memohon ampunlah kepada bapak Kakak Lima Putri dan meminta izin seizin-izinnya. Jika Kakak Lima Putri masih tetap kekeh ingin bersatu dengan laki-laki ini, meminta izinlah sampai dengan apa yang barusan Teteh terangkan. Ya. Jangan sampai karena kalau tidak mengulangi pernikahannya, naudzubillah itu tidak syah pernikahannya Kak Lima Putri.